Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan ayat ini sekali lagi. Saya mau kita memperhatikan ini dengan mendetail. Tetapi semua orang ini siapa saja? Ya semua. Kristen, nggak Kristen, pokoknya yang mengaku diri orang, apapun warna kulitnya, pokoknya masih manusia. Bentuknya seperti apapun, selama dia masih bisa dibilang manusia, keturunan manusia. Oh come on. Artinya termasuk dalam kalimat semua orang. Amin. Kristen non Kristen sama saja, selama dia masih manusia. Tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima apa ini? Menerima firman. Nah, saya mau saudara memperhatikan kata menerimanya. Itu ditulis dengan kata Yunani lambano. Mungkin tolong operator bisa mulai dimunculkan. Tetapi semua orang yang menerimanya. Perhatikan kata menerimanya. Ditulis dengan kata Yunani lambano. Kata lambano punya arti diambil dengan tangan. Berarti ada sesuatu yang dilakukan. Come on. Ada sesuatu yang dilakukan oleh orang yang menerima firman tersebut. Firman itu harus diambil. Oh come on. Kalau saudara berkata, saat saya datang ibadah, ada puji-pujian, ada lirik tertentu yang seperti terus terngiang-ngiang berbicara dalam batin saya. Ada satu ayat tertentu atau ada penggalan firman tertentu terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Saudara harus langsung ambil itu. Halo, amin. Firman sudah datang, sudah disajikan, tapi saudara harus ambil. Sama seperti saya berikan ilustrasi. Let's say katakanlah, saya mau memberikan botol minuman ini kepada Leoni. Ketika saya ulurkan, tapi dia diam saja, maka botol itu tetap tidak akan ada dalam dirinya. Dia tidak menerimanya. Jadi ketika saya ulurkan, dia harus ambil. Ketika diambil, baru dia bisa berkata, saya punya air hidup itu. Firman itu seringkali dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Oh come on. Ketika Tuhan menghadirkan firman, saudara harus dengan aktif. Saudara tidak boleh terus pasif dan hanya sekedar, oh haleluya aku terima firman. No. Engkau harus aktif. Katakan aktif. Bilang sekali lagi aktif. Dengan aktif ambil firman tersebut. Itulah yang dimaksud dengan menerimanya. Setiap orang yang menerimanya. Kalau saudara tidak dengan aktif mengambil firman itu masuk dalam hidupmu, artinya saudara tidak sedang menerima firman. Firman mungkin datang, tapi engkau menolaknya. Engkau mengacuhkannya. Oh come on. Berapa kali dalam hidup kita firman datang dalam diri kita dan kita mengacuhkan firman tersebut. Makanya hidup kita tidak alami perubahan. Padahal yang membawa kita alami perubahan, bilang sama-sama, titik perubahan yang menjadi penentu dalam kehidupanku adalah ketika firman yang datang, aku responi secara akurat. Tuhan bisa datang kepada Ishak dan Tuhan bisa berfirman, jangan tinggalkan negeri ini. Tapi kalau Ishak tidak meresponi secara akurat, dia tetap akan pergi. Dia tetap akan ikuti rencana yang dia sudah rancangkan. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara. Ketika suara Tuhan datang dalam hidupmu, ada banyak rencana, perencanaan, rancangan yang sudah saudara buat yang harus disesuaikan, harus dirubah, disesuaikan dengan firman yang datang. Kalau saudara tidak mengambil langkah-langkah penyesuaian,
Artinya saudara tidak sedang mengambil firman lalu engkau bawa masuk dalam hidupmu. Halo, amin. Makanya selama ini tidak ada perubahan. Tuhan, pada pagi hari ini aku berdoa untuk umat-Mu. Tolong setiap kami untuk bisa mengenali saat firman datang dalam diri kami. Dan tolong kami meresponi secara akurat. Sehingga saat firman berbicara, kami langsung responi. Kami langsung ambil tindakan. Kami mengubah rencana perencanaan yang selama ini kami sudah miliki, sudah kami rancang, tapi berbeda dengan suara Tuhan. Kami ubahkan itu. Oh, Roh Kudus tolong kami. Biarlah mulai hari ini Roh Kudus memampukan kami untuk selalu berjalan dalam firman. Rokatama yarala kerasy kratamaka. Oh, rala berante merili kramdamaka. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyelaraskan hidup kami di dalam jalan-jalan, di dalam firman, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah setiap kali suara Tuhan mulai datang dalam hidupmu, saudara tidak menganggap angin lalu. Saudara mulai belajar mengenali ini suara Tuhan yang datang. Kok terus terngiang, terus terngiang. Ambil itu. Oh, come on. Bawa masuk dalam hidupmu. Karena ketika saudara mulai ambil firman, lalu saudara mulai perkatakan, engkau mulai belajar memahaminya lebih mendalam. Memberi bobot lebih dalam hidupmu. Oh, come on. Ketika firman itu terus engkau hafalkan, engkau imajinasikan, engkau mulai cari bagaimana kehidupanku bisa selaras. Engkau mencoba menggali pemahaman bagaimana aku harus menyelaraskan hidupku dengan firman yang datang kepadaku. Ketika saudara melakukan hal itu, saudara sedang mengambil firman, membawanya masuk dalam hidupmu. Nah, ketika firman mulai engkau beri bobot lebih. Oh, come on. Jadi kalau ada perkataan firman yang mulai terngiang dalam pikiranmu, saya sarankan segera tulis. Jangan biarkan itu terlupakan. Segera tulis. Apa tujuannya? Supaya saudara bisa baca ulang. Supaya saudara bisa perhatikan sekali lagi. Engkau bisa memberi bobot lebih di sana. Come on. Karena kalau saudara cuma sekedar, saudara saya ingat. Percayalah, pasti lupa juga. Karena itu baru sesuatu yang lewat. Tapi kalau saudara bisa tuliskan, engkau bisa baca ulang. Kalau engkau bisa baca ulang, engkau bisa hafalkan. Kalau engkau bisa hafalkan, artinya engkau mengkondisikan firman itu tergores kuat dalam hidupmu. Engkau telah menerima firman itu masuk dalam hidupmu. Kata lambanu juga bisa diartikan sebagai bergantung. Ya, karena kata lambanu itu kalau kita baca di dalam kamus bahasa Yunani itu ditulis dengan kata lay hold of. Betul ya, terjemahnya bergantung ya. Lay hold of. Jadi saudara bergantung pada hal itu. Memegang dengan kuat. Nah, ini biasanya akan menjadi sangat berguna pada waktu data dan fakta sepertinya tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa jadi pijakan. Pernah nggak saudara mengalami ada peristiwa tertentu dalam hidupmu, seakan-akan situasi dan keadaan sudah hopeless, situasi dan keadaan sudah buntu? Pernah alami yang seperti itu? Nah, saat situasi dan keadaan, data dan fakta tidak bisa jadi pijakan, tidak bisa jadi pegangan, firman itulah yang harus kita pakai sebagai pegangan. Nah, supaya firman bisa jadi pegangan, pegang dulu. Bawa masuk dalam hidupmu. Halo, amin. Sehingga saudara tidak akan pernah kehilangan pegangan. Engkau tidak akan pernah merasa seperti jalan buntu. Karena ketika engkau sudah bawa firman itu masuk, engkau mulai berpegangan pada firman itu.
Saudara akan mulai mendapati ketika tidak ada jalan, Yesus berkata, akulah jalan. Ketika tidak ada harapan, Tuhan berkata, aku memberi harapan baru. Karenanya saya percaya bagi setiap kita yang mau meresponi firman secara akurat, bukan hanya sekedar, oh ya saya terima firman. No. Tapi engkau betul-betul pegang, tarik masuk. Oh come on. Engkau ulangi berkali-kali. Engkau tulis di secari kertas. Engkau hafalkan. Engkau perkatakan. Engkau bawa menjadi inti doamu. Saat saudara melakukan hal tersebut, tanpa saudara sadari, engkau membuat firman itu menjadi sesuatu yang lebih konkret. Dalam pikiran dan hatimu, firman itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi mulai menjadi sebuah substance. Menjadi material. Oh come on. Itulah yang menjadi pijakan saudara untuk hidup dalam iman. Inilah yang menjadi pegangan saudara saat sepertinya tidak ada harapan. Fakta dan data boleh berkata negatif, tapi firman akan selalu memberi harapan baru. Setuju, amin. Situasi keadaan lahiriah mungkin sepertinya membuat kita hampir give up, tapi firman akan selalu memberi kekuatan baru. Karenanya terimalah firman itu, pegang, ulangi, ucapkan berkali-kali, tuliskan sampai betul-betul menjadi sebuah substance. Amin. Dengan demikian saudara mulai mendapati firman itu lebih lebih real buat saudara. Kusnadi boleh sini sebentar. Luke boleh sini sebentar. Elfrita boleh sini sebentar. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Ambil katakanlah ini jemaat Tuhan. Suatu hari dia menghadapi sebuah peristiwa. Ada situasi, ada kondisi, ada keadaan yang tidak dia inginkan terjadi dalam hidupnya. Nah, data dan fakta berbicara kepada dia. Kondisinya jelek, kondisinya tidak baik, kondisinya membuat kamu khawatir, tambah takut, tambah sedih. Kalau dia terus mendengarkan suara data dan fakta, dia akan tambah lemah, dia akan tambah down. Setuju, amin. Tapi ada suara Roh Kudus datang berbicara kepada dia. Roh Kudus mengatakan, jangan takut, ada aku menyertaimu. Roh Kudus mengatakan, percayalah, segala situasi keadaan diizinkan terjadi hanya untuk mendatangkan kebaikan. Dia harus memilih mana yang dia mau percayai, suara yang dari sini atau suara yang dari sini. Kalau dia dengar dua-duanya, dia akan bingung. Dan itulah yang seringkali saudara alami. Saudara kayak orang lagi hang, dari mukanya kelihatan. Kenapa kamu lagi banyak masalah? Lah terus kenapa? Iya, saya khawatir, saya takut. Tapi di sisi yang lain ada suara lain bicara. Pernah alami seperti itu? Sering alami begitu. Ada suara lain yang berbicara, katanya jangan takut, Tuhan menyertai. Tapi ya saya khawatir, soalnya kondisinya begini begitu, datanya begini dan begitu. Tapi suara lain berkata, saudara masih sering alami seperti itu. Ambil sebuah keputusan, bilang mulai hari ini, yang keras, mulai hari ini, aku berketetapan untuk menolak suara musuh yang membuat aku bertambah khawatir, bertambah takut, makin gentar, tawar hati, jadi suam. Aku tolak di dalam nama Yesus. Saya yakin saudara akan bisa mengenali. Kalau aku lebih dengerin yang ini, hatiku tambah kacau. Pasti bisa mengenali. Tapi kalau aku ambil keputusan, lebih percaya suara yang ini, aku rasanya lebih dikuatkan. Tapi ketika aku merasa dikuatkan, akal budiku berbicara. Nah itu cuman rasa-rasa doang. Kenyataannya, betul ya? Saya mau saudara belajar menyadari kenyataan, data dan fakta
itu sangat dipengaruhi oleh firman yang berbicara. Apa yang tidak ada Tuhan buat jadi ada. Apa yang engkau butuhkan Tuhan ciptakan lewat firman-Nya. Karena yang engkau butuhkan adalah firman. Bilang, yang aku butuhkan adalah firman. Aku pegang firman. Aku perkatakan berkali-kali. Aku hafalkan sampai aku sendiri terpengaruh, dipengaruhi oleh suara firman. Sadarkah saudara, tujuan suara yang berbeda ini terus berbicara. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi saudara. Supaya engkau ambil keputusan mengikuti suara yang ada. Kalau engkau lebih mendengarkan suara Tuhan, engkau akan ikuti suara Tuhan. Kalau engkau lebih memperhatikan suara data dan fakta, engkau akan ikuti suara itu. Membuatmu tambah khawatir. Engkau kehilangan suara Tuhan. Jangan sampai itu yang terjadi. Hari ini aku berdoa, biarlah setiap kali suara Tuhan datang dalam hidupmu, suara Tuhan tidak akan pernah, sekali lagi aku tegaskan, suara Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidupmu. Engkau memberi bobot istimewa, engkau memberi perhatian yang lebih pada suara Tuhan yang datang padamu. Di dalam nama Yesus, semua kepasifan, semua fokus yang salah, setiap distraction, pagi hari ini aku hancurkan, aku hancurkan, aku hancurkan, aku hancurkan, aku hancurkan. Aku pastikan engkau berfokus hanya pada suara Tuhan. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin. Selama sebagai orang percaya, saudara tidak pernah mengambil keputusan, saya mau percaya pada suara Tuhan saja. Engkau akan terus diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh-pengaruh dari si jahat. Halo, amin. Karena ambil keputusan, bilang, aku mau, aku harus mengambil keputusan. Setiap kali suara Tuhan datang, aku pastikan, aku beri bobot istimewa. Aku hafalkan, aku tulis, aku perkatakan berkali-kali sampai firman itu menguasai seluruh hidupku. Ingat baik-baik, yang membuat Ishak dibedakan, yang membuat Petrus diistimewakan, dia bisa berdiri di atas air, berjalan di atas air. Oh, come on. Orang lain bilang mustahil, buat Petrus kejadian kok, terlaksana kok. Amin. Yang membuat mereka berbeda adalah ketika firman datang, mereka responi dengan tepat. Saya mau saudara mulai belajar melatih diri saudara. Ingat baik-baik, Tuhan sedang memberi kita jendela kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk membangun diri dan memastikan hidup kita, bilang hidupku dibangun di atas firman. Karena hanya ketika saudara membangun hidup di atas firman, apapun yang terjadi di sekitarmu tidak akan membawa efek negatif padamu. Engkau akan selalu alami ada kerajaan yang tak tergoncangkan, yang akan membackup hidupmu. Amin. Ayo kita latih diri kita. Jangan nunggu nanti, enggak boleh, harus dari sekarang. Ya nantilah Pak, kan ya masih, ya yang jelas pokoknya masih Tuhan pelihara. Yes, justru di saat saudara dipelihara Tuhan, saudara harus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Sehingga pemeliharaan Tuhan terus terjadi atasmu. Amin. Kalau di tengah-tengah saudara menikmati masa damai, saudara bersantai-santai dan tidak membangun diri, cilaka kita. Jangan baru latihan nembak kalau sudah ada perang. Latihan nembak dari sekarang. Nanti kalau perang sudah ahli. Jangan baru ada perang, setelah ada perang baru latihan menembak. Ini kok nggak bunyi ya? Cekluk nggak bunyi ya? Lalu saudara tarik apa, lalu diarahin, diintip-intip, jedor. Apa itu tadi? Kok aku nggak bisa lihat sebelah?
Jangan sampai itu yang terjadi, saudara tembak dirimu sendiri. Ayo latihan dari sekarang. Bilang, aku mau mendisiplin diri, melatih diriku, berinteraksi dengan firman, sampai firman betul-betul menguasai seluruh hidupku. Ketika firman datang atasmu, firman membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau firman datang atas hidupmu, engkau akan mendapati ada terang Tuhan bercahaya dalam dirimu. Terang inilah yang akan menarik bangsa-bangsa. Terang inilah yang akan membuat raja-raja datang kepadamu. Tapi pastikan, bilang, aku mau pastikan firman itu aku terima masuk dalam hidupku. Bilang sama-sama, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Masih tentang kata menerimanya. Lambano, kata lambano juga memberikan sebuah makna. Menerima suatu pribadi. Itu kata lambano. Jadi ketika saudara ambil firman, engkau perkatakan firman, saudara itu sedang menerima pribadi Tuhan sendiri. Come on. Saudara mendapati engkau tidak akan sendirian menjalani hidup ini. Selama ada firman terus engkau goreskan dalam hidupmu, artinya Tuhan ada bersamamu. Dan kalau Tuhan bersamamu, kita siap lakukan perkara besar. Amin. Jadi jangan biarkan firman itu lewat. Saudara harus memberi tempat istimewa pada firman yang datang padamu. Ketika firman itu datang, itulah saatnya saudara harus tangkap. Simpan dalam hidupmu. Berkatakan berkali-kali. Karena engkau sedang menerima datangnya Tuhan sendiri dalam hidupmu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, sekarang selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong. Haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Kalau saudara terus mempersiapkan hidupmu untuk menerima firman yang datang padamu, saudara akan mendapati Tuhan selalu nyata padamu. Saya berdoa biarlah kesadaran akan realita Tuhan terus ada dalam hidupmu, terus bekerja kuat dalam batinmu, membangkitkan engkau menjadi umat pilihan yang hidup hanya dari firman. Terjadilah
Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Ada banyak orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya kesadaran akan realita Tuhan. Jadi kita melakukan berbagai aktivitas ya sebagai sebuah rutinitas belaka. Tapi saya mau mulai hari ini, bilang mulai hari ini. Aku latih diriku melakukan apapun, aktivitas rutinitas sehari-hari di dalam kesadaran akan realita Tuhan. Coba saya ajak saudara batasi Injil Yohanes 1. Saya mengajak saudara melihat kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang mana ini? Yang ketiga. Ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Ketemu semua? Baca dengan keras ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Alkitab bilang apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ucapkan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat yang ke-23 dituliskan seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan selalu ada kesadaran akan realita Tuhan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Bahkan saat saudara ada dalam ibadah, ketika saudara memberi respon, ini bukan karena diomelin Pak Stephen terus. Lalu saudara mulai, ya sudahlah daripada diomelin terus, amin, amin, amin. No. Engkau memberikan respon karena engkau menyadari ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam dirimu. Banyak orang cuma sekedar amin, tapi hatinya kosong. Kenapa? Karena saudara tidak pernah mengisi hidupmu dengan firman. Harusnya, bilang harusnya. Setiap kali aku mendengar firman Tuhan yang sudah ada dalam diriku memberi konfirmasi. Jadi firman yang sudah ada dalam dirimu itu seperti melonjak. Karena apa yang engkau baru dengar saat disampaikan firman Tuhan, firman yang ada dalam dirimu, yang sudah ada dalam dirimu, melonjak memberi konfirmasi. Yes, itu benar. Aku alami juga. Jadi aminmu itu tidak kosong. Alkitab menceritakan malaikat Tuhan datang kepada Imam Zakaria, memberitahukan kepada Imam Zakaria bahwa Elizabeth istrinya akan mengandung, akan hamil, dan akan punya anak laki-laki. Harus diberi nama Yohanes. Betul ya? Zakaria tidak percaya, tapi firman tetap tergenapi. Elizabeth mengandung. Nah, dalam kondisi mengandung, malaikat juga datang kepada Maria. Lalu malaikat juga sampaikan pesan yang sama. Maria akan punya anak. Walaupun belum menikah, tidak pernah disentuh laki-laki, tapi dia akan punya anak secara ilahi. Oh, come on. Saat Maria yang juga mengandung, firman datang mengunjungi Elizabeth. Maria mengucapkan salam. Anak dalam kandungan Elizabeth melonjak ketika mendengar. Harusnya setiap kali ada hamba Tuhan berkata-kata, menyampaikan suara Tuhan, firman yang sudah ada dalam dirimu melonjak. Jadi tidak perlu dipompa-pompa. Tidak perlu dipaksa-paksa. Dari dalam dirimu, katakan dari dalam diriku ada lonjakan pekerjaan roh yang terjadi di dalam batinku. Oh, come on. Kalau sampai saudara mendapati kosong aja, nggak ada sesuatu yang melonjak, nggak ada sesuatu yang meluap-luap, kosong aja. Kosong karena tidak ada firman.
Engkau selama ini mendapati firman datang, tapi tidak pernah engkau responi dengan tepat. Makanya kosong. Tapi kalau saudara belajar responi firman, Tuhan tolong kami untuk meresponi firman-Mu secara akurat. Sehingga setiap kali suara Tuhan datang, ada sesuatu yang ilahi terjadi dalam batin kami. Roh kami melonjak. Karena di dalam diri kami sudah ada firman.